Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi pada pengajian tajwid dan tafsir Al-Quran Juz Amma, yaitu Juz 30. Kita sudah sampai pada ayat 6 dan 7. Alhamdulillah. Jadi tak terasa kita sedikit demi sedikit, hari demi hari kita belajar ayat per ayat sampai kita pada ayat 6 dan 7. Apa yang kemarin kita pelajari? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sampai situ ya. Lanjut. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaq, wa pendek, kho pendek, kho ya, yang kemarin dibahas huruf kho. Jadi kotor, ada riaknya, ada ngoroknya. Semakin dapat ngoroknya semakin bagus. Wa khalaq, la lam dan qaf. Itu qafnya mati, berarti dibacanya laq. Berhubung ini qaf adalah salah satu huruf qalqalah yang berbunyi ketika mati atau nyeklek kata orang Sundanya. Wa khalaqna, harus bunyi begitu. Wa khalaq, bukan ko, wa khalaqna bukan, tapi ke. Wa khalaqna. Nah, panjang itu ada alif mati. Ada yang ejaan lama itu alifnya terlihat, ada yang tulisan baru itu alifnya tidak terlihat tetapi diganti menjadi alif kecil. Atau alif kecil seperti jarum kecil itu loh. Wa khalaqnakum, kaf biasa, kaf tipis, kum mim mati, kum az baru di situ zai, huruf zai itu z lah begitu. Jadi banyak anginnya, az. Kemudian jangan dibunyikan, jangan az wajah. Jadi kalau yang pertama qalqalah itu harus bunyi. Wa khalaqnakum az. Tetapi zai atau za itu tidak boleh bunyi. Az wa panjang itu mad tabi'i, ada alif matinya. Wajan. Nah, jan ini seperti diulas kemarin, itu ada fathah, itu ada tanwin di penghujung, dimatikan, maka tanwinnya hilang menjadi fathah biasa, ja. Dan kemudian menjadi panjang, ja. Seperti di atas ada mihadan menjadi mihada.
autadan menjadi autada. Berarti di sini juga sama. Wa khalaqnakum azwaja. Lanjut. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Tuh. Waja'al pendek semua. Ja itu biasa jim, huruf J, jengkol, jambu, jeruk. Waja'al ainnya dalam, waja'al lam mati, waja'alna nanya panjang itu mabdhabi. Waja'alna naumakum biasa normal di ayun naumakum kum ada jeda di situ. Maknya pendek. Naumakum ba-nya panjang baru tan tadinya, kemudian berhenti menjadi mad iwad. Jadi dia panjang. Oke, kita dari alam naj'alil ardha mihada. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nah, itulah dua ayat tambahan. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian waja'alna naumakum subata. Ini ayat masih menceritakan permintaan dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpikir, untuk merenung, untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yang sudah kita rasakan. Kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang selalu Allah berikan, tapi kadang kita kurang merasakan. Maka Allah ingatkan, coba pikir-pikir seperti itu. Seperti kemarin Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sebuah tempat yang indah, yang layak huni, yang ada ketersediaan air, yang ada ketersediaan buah-buahan, yang stabil tanahnya, yaitulah bumi. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada, dengan gunung-gunungnya yang indah, yang memperkuat sebagai pasak bumi itu, menjaga ekosistem, menjaga kelongsoran dan lain-lain. Sambung lagi sekarang adalah wa khalaqnakum azwaja. Wahai manusia, ingat, coba pikir, coba renungkan, coba introspeksi diri kamu itu. Nikmat Allah yang diberikan kepada kamu itu banyak sekali. Di antaranya adalah wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan bagimu azwaja, itu pasangan-pasangan. Nah, itu dia. Kami itu maksudnya saya. Jadi li'ahdi dzikri, jadi supaya bahasa mengagungkan. Jadi ternyata kita ini juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pasangan.
ada pasangannya, ada jodohnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana Ustadz yang belum ada jodohnya? Ya cari. Jodoh, rizki, ajal ada. Tetapi harus kita cari. Jangan diam aja. Kalau diam aja ya Allah tidak akan ngasih dengan sendirinya menurut syariat, menurut kelaziman manusia, sebab akibatnya tidak ada. Memang Allah berkuasa mendatangkan langsung tanpa usaha, tapi kan kita tidak melulu berharap seperti itu pasif. Kita harus aktif mengusahakan. Maka kita menempuh berbagai cara, misalnya tanya-tanya itu anaknya siapa, sudah nikah apa belum, oh cantik sekali, aku boleh kenalan atau tidak, dan lain-lain. Nah itu aktif. Ketimbang yang pasif, diam, merasa malu, merasa tidak pantas, dan lain-lain. Wa khalaqnakum azwaja, sudah ada pasangan-pasangannya, sudah diciptakan pasangan-pasangannya. Supaya apa? Dalam ayat yang lain dikatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa sakinah, tenang, damai bersamanya. Supaya tidak jiwa ini tidak bergejolak lagi, supaya tenang, supaya tumaknina. Dan juga sebagai penyaluran hasrat biologis sebagai manusia. Kalau tidak ada pasangannya gimana? Kemana larinya? Kemana menyalurkan hasrat? Kemana meneruskan keturunan dan lain sebagainya? Maka ada laki-laki, ada perempuan. Dalam hal ini pasangan-pasangan itu sebenarnya banyak kalau dibahas. Pasangan-pasangan dalam kehidupan. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan. Ada miskin, ada kaya, ada sedih, ada gembira. Semuanya sudah takdir. Tapi yang jelas ada laki-laki, ada perempuan. Disitulah kamu bisa memadu cinta, memadu kasih, menyalurkan hasrat dan melanjutkan keturunan. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dari setiap diri kamu itu ada pasangannya. Supaya kamu merasa betah, merasa damai, merasa tentram bersamanya. Dan disitulah ada rasa cinta dan kasih sayang. Itulah ayat atau tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain adalah wa ja'alna naumakum subata. Salah satu nikmat Allah, kemudahan, fasilitas Allah adalah menciptakan rasa tidur, rasa kantuk yang Allah berikan ketika malam menjelang, malam tiba. Jadi kalau kita sudah malam itu ya menguap, ngantuk, tidur. Ternyata tidur ini adalah program dari Allah untuk mengistirahatkan badan. Jadi Allah ciptakan tidur itu untuk beristirahat supaya terjadi recharge, pencasan ulang. Jadi tubuh yang tadinya lelah, kehilangan energi, kehilangan kalori, aus dan lain sebagainya, ketika tidur terjadi regenerasi, terjadi penyusunan kembali, terjadi penyegaran kembali. Maka kita sehat kembali, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur, kehilangan kantuk itu, yang disebut insomnia itu. Gelisah, tidak bisa tidur. Bukan karena mikirin utang, bukan karena mikirin kekasih. Wallahu alam, nggak tahu. Mereka susah tidur, akhirnya terganggu kesehatannya, bahkan
semakin buruk kesehatannya karena kurang tidur itu, tidak bisa tidur itu. Maka kemudian diberi pengobatan, dikasih obat tidur dan lain sebagainya. Kita ini alhamdulillah tidak usah kasur yang empuk, tidak usah ruangan yang ber-AC yang mewah-mewah. Di dipan pun jadi ngorok saking pulesnya. Di balai-balai bambu pules. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidur itu loh. Diam-diam ya harus kita syukuri, karena begitu badan sudah lelah kita menguap kemudian kita tidur. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita tidak perlu obat tidur lagi, betul? Nah, itu. Jadi lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita untuk bersyukur. Apakah kamu tidak ingat? Begitulah kira-kira. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana kamu itu diciptakan punya pasangan? Kalau tidak ada, waduh, mumet. Allah hanya menciptakan Adam, tidak menciptakan Hawa. Mumet. Tetapi kemudian ada yang mengingkarinya dengan menafikan pasangan itu, menolak pasangan lawan jenis itu. Mur dan baut itu seharusnya pasangan, tetapi mur dengan mur, baut dengan baut. Yang sejenis itu. Nah, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka pernikahan sejenis atau menyukai yang sejenis itu tidak boleh. Diusahakan sebisa mungkin walaupun kondisi badan cenderung kepada pasangan sejenis, kalau diusahakan bisa. Ya. Demikian rupanya dua ayat ini cukup mengingatkan kepada kita akan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa adanya pasangan kita, apalagi yang sudah suami istri, yang sudah mendapatkan pasangan yang baik, yang sehati, yang sependeritaan, sepahit semanis bersama. Itu alhamdulillah. Maupun yang masih jomblo. Dengan ayat ini juga menambah semangat untuk mencari, untuk mengusahakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk, rasa tidur itu kepada kita selagi sehat untuk kesehatan badan kita. Ini harus kita syukuri. Inilah yang harus kita syukuri dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita banyak berbagi kepada makhluk, banyak berbagi kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, dan menggunakan badan ini, menggunakan fasilitas Allah ini untuk beribadah kepadanya. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.